Selamat siang, perkenalkan nama saya Sasi Yesenia Egi Borneo Depari dengan NIM 461211100077 dari Universitas Mercu Buana jurusan Psikologi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas besar kedua agama, dan kali ini saya akan membahas tentang etika, khususnya cara menanggapi sikap orang yang jahat pada kita. Selamat menonton. Thomas Hobbes pernah membuat teori Homo homini lupus yang artinya manusia bisa menjadi serigala bagi manusia lain. Ini berarti manusia bisa menjadi ancaman bagi sesamanya. Karena terkadang cara orang untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan salah. Mereka biasanya menggunakan cara yang bisa merugikan orang lain. Contohnya, rasa cemburu terhadap pencapaian orang lain yang akhirnya menumbuhkan niat untuk mendapatkan apa yang orang itu miliki, dengan menjatuhkan orang itu, memfitnah, atau bahkan melakukan kekerasan fisik. Kalau menerima kejahatan seperti itu, kebanyakan dari kita pasti tidak akan terima ya. Kita pasti akan berusaha untuk melindungi dan membela diri kita. Ada yang dengan cara membalas apa yang mereka lakukan kepada kita. Mungkin tidak dengan hal yang sama, tapi bisa jadi kita menyebarkan berita yang bisa merusak reputasi orang itu. Apapun caranya, jika kita ingin membalas kejahatan orang lain, itu adalah kejahatan pula, karena niatnya sama, yaitu balas dendam. Banyak orang bilang, membalas orang yang jahat dengan kejahatan itu sah-sah saja. Tapi apakah menurut kitab suci seperti itu? Mari kita bahas. Paulus terus mengingatkan kita di Roma 12 untuk tidak melakukan pembalasan. Khususnya di Roma 12 ayat 21, Paulus mengatakan untuk tidak ditaklukkan oleh apa yang jahat, tapi sebaliknya, kalahkanlah apa yang jahat dengan kebaikan. Sama seperti Allah yang telah menunjukkan belas kasih-Nya kepada kita, kita mau menunjukkan rasa syukur kita dengan mengasihi sesama, termasuk saat mereka tidak memperlakukan kita dengan baik. Tapi bagaimana caranya? Ada 4 tahap yang bisa kita lakukan. Tahap pertama, Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi musuh-musuh kita dan mendoakan mereka. Memang awalnya pasti aneh ya meminta Allah memberkati seseorang yang jahat. Tapi, jika kita berupaya untuk memiliki cara pandang yang sama seperti Kristus, kita pasti sanggup mengeluarkan kasih kepada musuh-musuh kita. Ingatlah dan Stefanus, saat dianiaya, dia meminta Allah untuk mengampuni musuh-musuhnya. Hasilnya, selaras dengan doa Stefanus, belakangan Saul yang menyetujui pembunuhan Stefanus menjadi pengikut Kristus. Tahap kedua, Paulus mengatakan kita harus muak terhadap apa yang jahat. Bagaimana bisa kita membalas kejahatan orang lain dengan kejahatan kalau kita seharusnya muak dengan kejahatan itu sendiri? Kita juga perlu tahu, kalau kita membuat pembalasan, kita telah bersikap lancang. Karena yang berhak melakukan itu adalah Allah. Allah lah yang dapat melakukan penghakiman paling adil. Tahap ketiga, membalas dendam kepada musuh, kemungkinan besar akan mengeraskan sikapnya. Tapi, memperlakukannya dengan baik, bisa melunakkan hatinya. Karena sama seperti bara yang menyala dapat melelehkan logam keras, jika berlaku baik, kita dapat melelehkan sikap keras orang lain dan mengeluarkan sifatnya yang lebih baik. Tahap keempat dan terakhir, komunikasikanlah dengan mereka. Dengan menunjukkan kasih yang tidak munafik, kita dapat dengan tegas melindungi diri kita dan membantu mereka menjadi orang yang lebih baik. Bagaimana kalau mereka tidak mau berubah? Coba bicarakanlah kepada orang yang lebih berwenang. Kalau kondisinya di tempat kerja, kita bisa membicarakannya kepada atasan. Kalau kondisinya di sekolah, kita bisa bicarakan dengan guru BK atau orang tua. Tapi, apakah melaporkan mereka adalah tindakan yang pengasih? Tentu saja, karena kita mengasihi mereka, kita ingin mereka menjadi orang yang lebih baik. Siapa tahu, dengan mendapat teguran, mereka bisa berubah. Jadi ingat 4 cara tersebut. Doakan mereka, jangan balas kejahatan mereka, bersikap baik, dan komunikasikanlah. Maka, teruslah belajar untuk tidak membalas kejahatan orang lain. Selain itu bukanlah haluan yang benar, tindakan tersebut juga tidak akan menyelesaikan masalah, justru menambah masalah. Sebaliknya, berbuatlah baik kepada siapapun. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau tindakan yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang.